malam kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Saya mengucapkan selamat datang kembali dalam ibadah praise and worship kita malam hari ini. Satu hal yang selalu saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita dan memberkati kita, anak-anaknya yang lapar dan haus akan kasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, saya mengajak kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan acara kita malam hari ini. Kami berterima kasih buat Engkau Allah kami yang baik, untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dan anugerah yang kami terima dalam kehidupan kami. Bapak yang sudah menyertai kami, memberkati kami dalam semua yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami hati yang tenang untuk mengerjakan segala sesuatunya. Bahkan sekalipun kami gagal Tuhan, kami percaya tangan-Mu selalu mengangkat kami. Engkau selalu menyambut kami kembali Tuhan ketika kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Malam hari ini kami semua anak-anak-Mu yang datang untuk berjumpa dengan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengenapi firman-Mu, bahwa setiap orang yang datang mencari wajah Tuhan dengan segenap hatinya, Engkau berkenan untuk bertemu dengan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan malam hari ini kami akan dilawat oleh Tuhan. Kami akan bertemu dengan Tuhan. Kami akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, karena Engkau hadir tengah-tengah kami dan memberkati kami dengan cinta-Mu yang ajaib itu Tuhan. Terima kasih Bapa, tetap pimpin kami, tetap Tuhan ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami mau itu semua boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus sertai, memberkati kami semua Tuhan dalam ibadah kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, sama-sama dengan saya katakan amin. Saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita puji-puji Tuhan Allah kita yang luar biasa. Mari datang persembahan syukur kita yang baik kepada Tuhan, sebab Dia memberikan kita sukacita untuk melakukan semua perkara yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Dia ajaib. Sampai selama-lamanya kemuliaan hanya bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari sambil bertepuk tangan kita puji Tuhan kita. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang ajaib. Jangan terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setia-Mu besar selamanya.
sukacita. Sebab Engkau yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tak sampai
sudah mengalami itu, bahwa Tuhan menopang tangan kita dalam keadaan apapun kondisi kita. Saat dunia tidak bisa menerima kita dengan keadaan kita seperti ini, tapi satu-satunya orang yang bisa memegang tangan kita hanya Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah berhenti berharap, tetap saja percaya kepada Tuhan. Jangan dengarkan perkataan manusia, fokus saja kepada perkataan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Silakan duduk kembali ke kekasih Tuhan. Haleluya. Sebab hidup yang kami hidupi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu bahwa bukan sepenuhnya milik kami, semuanya adalah milik-Mu Bapa. Dan kami mau bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan menyertai kami sepanjang tahun ini Tuhan. Dengan begitu banyak hal yang harus kami lewati, dengan begitu banyak ujian dan cobaan yang kami harus hadapi Tuhan. Kami bersyukur sebab Roh-Mu tinggal kekal dalam hati kami. Itulah yang membuat kami kuat, itulah yang membuat kami sampai berdiri sampai saat ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk Engkau, Bapa yang selalu memberikan kami kasih dan luar biasa itu Tuhan. Kami boleh melewati banyak hal dalam kehidupan kami di sepanjang musim hidup kami. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalaupun satu saat kami jatuh, terima kasih karena Engkau memanggil kami kembali, dan kami tetap menjawab panggilan-Mu dalam hidup kami. Ini aku Tuhan, aku di sini. Dan Engkau mendapati kami Tuhan, Engkau memeluk kami kembali. Terima kasih untuk cinta itu yang tidak pernah kami rasakan Tuhan, meninggalkan kami setitik pun. Oleh sebab itu Tuhan, Engkaulah satu-satunya alasan kami hidup sampai saat ini. Engkaulah alasan kami bertahan sampai saat ini. Dan kami membawa hati kami untuk cinta kepada Engkau, sebab hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang membuat kami bertahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
bercerita Tuhan. Yesus, kami panggil Engkau, Abah kami, Bapa kami, Tuhan.
Kami percaya kerajaan-Mu turun bagi bangsa kami. Kami percaya kehendak-Mu terjadi bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi pribadi lepas pribadi. Kami mengundang Kau Raja di atas segala raja. Hadir Tuhan, hadir Tuhan. Beracara Roh Kudus dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Beracara Roh Kudus dengan kasih karunia-Mu. Agungkan Dia. Hosana in the profetik bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi diri kita sendiri, apapun yang Tuhan mau taruh dalam hati kita. Dia hadir tengah-tengah kita dan akan menjawab semua apa yang menjadi perkataan kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia akan menyampaikannya kepada Bapa dan Bapa akan menjawabnya bagi kita. Mari bersama-sama ucapkan doa-doa saudara dengan perkataan iman, percaya bahwa Tuhan akan menjawab apapun yang menjadi pergumulan saudara malam hari ini. Dipulihkan, kami akan melihat sakit kami disembuhkan, kami akan melihat bangsa kami Indonesia akan dipulihkan, kami akan melihat corona akan dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Mari kita berdiam diri sejenak. Kita fokus kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita, beban hidup kita, kita fokus kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Riala basika bara bakira bara basiki. Mari kita masing-masing mata hati kita tertuju pada Tuhan Yesus, karena tidak ada Allah yang lain selain Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, memampukan kita hadapi hidup ini. Selain Kau tiada yang lain, ada padamu di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Sekali lagi katakan, selain Kau tiada yang lain, ada padamu di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Sekali katakan, sekalipun dagingku dan hatiku
Tadi saya masuk, terus Tuhan bicara buat saya. Tuhan ingat saya, Roma pasal 12, coba kita lihat. Ini ayat yang sering kali kita baca. Sering kita bacanya ayat 1 saja. Kita lihat ada beberapa ayat sini yang bagus sekali. Ayat 1, 2, 3. Ya. Oke. Semua sudah dapat? Ya. Roma pasal 12 ayat 1, 2 dan 3. Ini ayat tadi waktu saya masuk langsung Tuhan suruh baca ini buat kita semua. Kita perhatikan ayat demi ayat ya. Oke, kita mulai. Kita baca bersama-sama atau saya baca sendiri ya, kita perhatikan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Oke, kita perhatikan dengan baik. Ayat 1 dulu aja, jangan kedua. Nah, kita lihat di sana dikatakan, kita dikatakan firman Tuhan berkata bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan ya, yang kudus yang berkenan kepada Allah. Nah, untuk kita sampai pada ini, otomatis kita masuk ke ayat yang kedua. Kita lihat. Nah, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah sebagai ibadah sejati, kita harus apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ini seringkali kita lupakan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita tidak boleh menjadi serupa. Kenapa? Tuhan tadi kasih pilihan buat saya. Selain Engkau tidak ada yang lain di bumi ini yang kita inginkan. Amin. Setuju? Tidak ada lagi yang kita inginkan seharusnya. Hanya Yesus, Yesus dan Yesus. Kita masih perlu uang, perlu makan, perlu pakaian, perlu semua, tapi itu bukan yang paling utama. Jadi untuk kita bisa melakukan ayat yang pertama, kita harus berani berkata, saya tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini lagi, karena hidup saya sudah kita lihat dikatakan bagaimana dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah. Bagaimana supaya kita dapat persembahkan yang terbaik buat Tuhan? Ya berubah. Perubahan itu harus kita sendiri yang mau, bukan orang lain. Nggak perlu dipaksa. Setuju? Saudara setuju ya? Kita harus mau, nggak perlu dipaksa. Nah, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, kalau kita mau berubah baru budi kita, maka kita dikatakan sana sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Contoh yang paling simpel, kita melihat kehidupan mama kalian. Tinggalkan semua kehidupan dunia, sekalipun harganya mahal. Ya, dan kita lihat bagaimana saya bisa enggak kayak mama mengerti kehendak Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Bisa kalau kita mau berubah. Itu mama ya, mau berubah dan kita mau, dikatakan di sana, berubah oleh pembaruan budimu, apa yang baik, sehingga kamu dapat membedakan. Nah, banyak anak Tuhan sulit membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan. Karena apa? Tidak mau berubah, masih jadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana bisa persembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Oke. 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, ini Paulus berkata demikian, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Nah, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Berarti kita tidak boleh sampai terlalu berpikir yang melampaui kekuatan kita, pikiran kita atau apa saja.
Dengan kata lain kita harus bersyukur. Apa ada yang Tuhan buat buat kita. Lalu dikatakan lagi, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikurangkan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi apa saja kita melakukan, kita melihat iman kita kepada Yesus, kita fokus kepada Tuhan. Jangan andalkan pikiran kita, betul-betul andalkan Tuhan. Tadi Tuhan, saya masuk Tuhan ngomong gitu buat saya. Berarti kita harus taruh pikiran Kristus, bukan lagi pikiran kita. Perasaan Kristus. Harus sampai pada titik itu. Saya sekarang sedang belajar begini. Saya pernah bilang buat teman-teman, Mas Joko udah tahu itu. Kita berdoa, Tuhan ampuni dosa saya, ampuni saya telah berbuat ini, berbuat. Tapi pernah tidak kita bilang, Tuhan ampuni pikiran saya, ampuni perasaan saya telah berdosa, ampuni rencana saya, keinginan saya, imannya saya, mimpi saya yang tidak berkenan. Pernah tidak berdoa seperti itu? Sekarang belajar supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Ini yang harus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena kita ada di akhir-akhir zaman. Kita tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kapan Tuhan datang. Tapi kalau kita persiapkan kita sungguh-sungguh, kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita sudah mengerti kehendak Tuhan. Kita mau berubah, kita diperbarui dari hari ke hari, supaya kita bisa persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang kita sejati. Tuhan berkati kita. Kita bangkit berdiri. Kita berikan pujian itu sekali lagi. Selain Engkau tidak yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Engkau, dari hati yang paling dalam kita mau katakan sungguh-sungguh. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun
Gembala akan berdoa untuk kita semua. Doa untuk ibadah besok Sabtu. Mudah-mudahan mudik, doa puasa, doa pagi dan ibadah raya dan penerima kudus penyerahan anak dan baptisan kudus, dan akan mengakhiri dalam doa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kekasih-kekasih-Mu. Malam hari ini kami mau persembahkan yang terbaik hanya kepada-Mu. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budi kami Tuhan. Satu hal Tuhan, malam hari ini kami mohon daripada-Mu, berikan kepada setiap kami hati yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan lebih dari segalanya, yang mengasihi Tuhan, yang haus dan lapar akan Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan, sebab ucapan apapun yang kami naikkan kepada-Mu tanpa lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, yang ada rasa haus dan lapar, maka semuanya akan sia-sia Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya firman Tuhan berkata, apa saja yang kami minta dan doakan, kami percaya bahwa kami telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kami. Kami percaya bahwa kami mohon agar Engkau memberikan kepada kami hati yang haus dan lapar, hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, yang merindukan Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya korban pujian dan persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Lalu kami juga berdoa untuk ibadah muda-mudi Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau hadir, Engkau memberkati muda-mudi. Setiap mereka rindu haus akan Engkau, Engkau memberi diri-Mu ditemui oleh setiap pribadi. Dan mereka menjadi pemuda-pemudi yang kuat, yang militan. Demikian juga kami berdoa untuk doa puasa, untuk semua kegiatan, dan juga hari Minggu ada penyerahan anak, dan nantinya ada baptisan. Tuhan persiapkan semuanya, persiapkan hati yang terutama, sehingga semua yang dilakukan nanti di dalam penyerahan anak maupun untuk baptisan itu tidak hanya secara lahiriah sebagai aturan gereja, tetapi dilakukan benar-benar dari hati yang sungguh mengasihi, pemahaman yang benar, pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan, penyerahan hidup yang total kepada Tuhan, mulai dari masa kecil sampai dewasa nanti, bahkan mau mati bersama Kristus pada waktu dibaptis, mati secara kedagingan dan bangkit bersama Kristus, hidup memiliki gaya hidup ilahi. Tuhan terima kasih Bapa. Kami bersyukur apapun situasi kondisi yang sedang terjadi di atas muka bumi, khususnya di bangsa kami, tapi itu tidak akan menghentikan kami untuk tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan, tetap merindukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah melawat dan memberkati setiap kami. Setiap kami pulang dengan damai sejahtera sukacita yang berasal dari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dengan perantaraan Roh Kudus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Selamat pulang dengan sukacita yang baru dari Tuhan. Yang keluar duluan yang sebelah kiri saya, kemudian yang sebelah kanan saya, dilanjutkan yang kanan paling kanan, baru yang paling kiri.
Selamat berjaga jarak, selamat beristirahat, selamat menikmati kasih karunia Allah lebih lagi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.